Al-Quran itu SWT itu laki-laki. Karena surat 6 Al-An'am ayat yang ke-101, Allah tidak punya anak. Bagaimana Allah punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Berarti laki-laki kalau diartikan oleh manusia perkataan itu. Ya, oke. Jadi untuk sementara saya kunci jawaban Pak KC laki-laki. Berarti istilahnya kalau mengikuti nasab laki-laki berarti Isaas bin Allah SWT dong. Kalau mau ditafsirkan ke sana oleh manusia ya terserah. Itu jadi seperti itu. Ya berarti kontradiksi dong. Kalau kontradiksi dong sama Allah SWT tidak beranak dan diperanakan. Sedangkan di QS 4 ayat 82 sangat kontradiksi sekecil apapun. Jelas kontradiksi. Kontradiksi sekecil apapun di QS 4 ayat 82 menggugurkan satu buku. Iya. Itulah makanya saya ingin, karena Pak KC berkecimpung di dunia itu, saya ingin bertanya nih ke ahlinya gitu loh. Istilahnya menurut pandangan Pak KC gimana nih kalau Isaas bin Allah SWT sesuai dengan yang tercantum literatur dalam ayat firman itu sendiri. Karena jelas kalau manusia itu adalah percampuran dari sel sperma dengan rahim wanita gitu loh. Tapi kalau dari Allah SWT meniupkan rohnya, berarti jelas Isaas itu bukan manusia. Kira-kira seperti itu. Apa pandangan Pak KC? Makasih. Ya, pandangan saya benar. Jadi dia bukan manusia karena dia wujud Tuhan. Dan tidak ada histori yang menjelaskan bahwa Isa Al-Masih itu dari sperma. Tidak ada ayatnya. Ya, memang dia menjelma menjadi manusia. Karena kuasa Tuhan itu tanpa sperma juga bisa jadi. Gitu. Tidak ada manusia pun Tuhan bisa, tetap aja Tuhan ada. Karena dia pencipta. Karena dia yang hidup kekal. Makanya firman telah menjadi manusia, maka wajib kita mengenal bahwa Tuhan itu dapat dilihat. Itulah sebabnya ada sifat wujud, artinya ada, kidam terdahulu, bako kekal. Makanya yang terdahulu dan kekal, hidup kekal, tidak mati. Dan dia akan turun lagi di hari kiamat. Kalau dia bukan Tuhan, tidak mungkin diceritakan oleh hadis dia akan turun lagi. Begitu. Makanya banyak orang yang belum mengenal Allah, mengaku-ngaku menyembah Allah. Nah ini yang repot. Akhirnya mengada-ada. Muhammad tidak diangkat oleh Allah, diagungkan, dia adalah utusan Allah, khatamin nabiyyin katanya. Baik, Pak Reply. Sementara nanti kita jadi untuk sementara saya berkesimpulan nih Pak KC. Iya. Saya berkesimpulan jadi kalau bukan dari sel sperma, bukan manusia, dan kalau mengikuti nasab laki-laki, Isaas bin Allah SWT. Demikian, makasih. Silakan diturunkan. Oke, ini ada Media Channel. Salam sadar Media Channel. Terima kasih sudah bergabung. Halo, salam sadar kawan-kawan semua. Salam sadar dengan jin baik, jin Islam. Salam sadar. Jin baik enggak mempengaruhi kawan-kawan dalam penyalipan, tapi kalau jin jahat mempengaruhi Yohanes 13 ayat 3 terjadi penyalipan, itu jin jahat pakai C, jangan mau diikutin. Maka adanya penyalipan itu gara-gara jin jahat itu yang membisikkan Yudas di telinganya, maka ada penyalipan. Kalau begitu pakai C ikut Islam dong, bagus. Membisikin yang baik-baik kalau jin Islam itu daripada jin Yudas itu kan membisikin yang jahat-jahat sehingga disalib Yesus. Kasihan sampai Yesus disalib tuh. Di Yohanes 13 ayat 3. Coba baca Pak Kece. Gitu pakai C. Kasihan Maria kasihan juga. Silakan ayatnya dibaca. Ayatnya dibaca silakan. Madia belum baca hafal itu, belum hafal pakai C. Jangan nyebut Yohanes kalau tidak mau baca. Kalau bicara itu seperti Muhammad Kece nih, misalkan begini kalau ngomong bahwa Muhammad dekat dengan jin sebagaimana dikatakan surat 72 jin Al-Jin ayat 19, lalu dibacakan begitu. Nah, itu begitu kalau ngomong. Jangan sebut Yohanes saja. Si Yohanes itu banyak. Yohanes 5, 6, 3, 10, 12, 14 kan gitu. Yohanes itu banyak perikopnya. Jadi supaya mengedukasi penonton lebih spesifik,
Maka kalau berbicara itu harus berdasarkan fakta. Jangan sampai mengada-ada. Begitu ya, Media Channel. Tapi kan itu kan dibisiki iblis pakai C. Dia kan di Yohanes 13 ayat 2 kan dibisikin pakai C pada saat dia makan itu loh pakai C. Dia bacakan ya. Mereka sedang makan bersama. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak yang Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, ini kan iblis yang jahat ini. Iblis jin yang jahat sehingga terjadi penyalipan. Kenapa pakai C percaya ada penyalipan Yesus, padahal itu kan campur tangan Tuhan dengan iblis. Yesus dipengaruhin tuh sehingga tersalib Yudasnya gara-gara Yudas jahat. Itu kan berarti campur tangan penyalipan itu iblis, campur tangan pakai C. Itu kenapa pakai C percaya di Yohanes 13 ayat 3 ini. Nah, itu pakai C yang jadi masalah. Nah, ini berpengaruh akhirnya ke ajaran pakai C gitu loh. Bagaimana itu menjawabnya? Jadi begini jawabannya, Media Channel. Kalau tidak ada Yudas Iskariot, maka neraka akan kosong. Kalau tidak ada Media Channel, kalau tidak bertobat, maka neraka akan kosong. Kalau Media Channel tidak mau masuk neraka, ya tinggalkan ajaran jin. Karena jin itu tempatnya di neraka. Begitu. Ikuti Yesus, pasti masuk surga. Itu jawabannya ya. Tapi yang membisikin Yudas jin baik atau jin jahat pakai C? Yang membisikin Yudas disalib sehingga terjadi penyalipan itu. Sebaik-baiknya jin, sejahat-jahatnya manusia. Ya, sebaik-baiknya jin itu sejahat-jahatnya manusia. Jadi kalau manusia paling jahat, nah itu jin paling baik. Jadi tidak ada jin yang baik karena jin itu adalah sebangsa setan, anaknya iblis. Jadi jin itu membawa manusia ke neraka. Ya, sudah dijelaskan oleh Muhammad Kece bahwa Muhammad tidak bisa menyelamatkan, tapi oleh Media Channel didoakan, dipuji-puji, diagungkan. Padahal Muhammad tidak menyelamatkan. Nah, itu juga termasuk kalangan jin, kayak memuja-muja orang mati. Kalau Muhammad kan mati di Madinah, tidak bangkit lagi, dikubur di Masjid Nabawi, ya, dijadikan masjid. Sedangkan ada hadis yang mengatakan kalau orang mendirikan masjid di atas kuburan, maka orang itu adalah seburuk-buruknya manusia. Begitu, ya. Makanya itu kuburan itu dijadikan tempat persembahan, tempat peribadahan. Nah, itu hukumnya dosa. Begitu. Oh, gitu. Kalau Madia sih ikut ajaran keselamatan yang benar pakai C, nggak mau ikut jin yang jahat. Kalau Pak Madia sih ikut yang baik aja. Soalnya di QS Al-Imran ayat 19 kan keselamatan dalam Islam kan agama Islam diridhoin. Di QS ayat 19 jalan keselamatannya. Nabi Muhammad juga memberikan bantuan nanti di akhirat pakai C di Al-Anbiya ayat 28. Jadi tidak ada ayatnya Muhammad akan bangkit lagi karena Muhammad sudah mati di Madinah, di Masjid Nabawi tidak bangkit lagi. Tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan umatnya. Jadi bangkitnya nanti. Tidak ada ayatnya Muhammad akan dibangkitkan lagi karena Muhammad sudah mati total kena racun. Ya. Semuanya nanti pakai C, manusia dibangkitkan pakai C. Tidak ada ayatnya. Silakan tampilkan ayatnya kalau semuanya akan dibangkitkan nanti. Pada hari kiamat nih Madia tampilkannya pakai C, bisa lihat dalam dalil penyelamatan itu apa di pakai C bisa lihat nih. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Coba pakai C buka dulu. Bentar. Surat 2 ayat 45 ya. Itu lengkap pakai C. Satu korelasi dengan surah Al-Kahf ayat 22. Itu lengkap semua. Madia bacakan ya. Madia bacakan ya pakai C. Silakan bacakan. Nah, kalau surah Kahf ayat 22 nih, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan kepadamu tutup yang menutup matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Nah, ini korelasinya dalam tafsirnya ini untuk hari pembalasan pakai C. Begitu. Di mana ayatnya ini 45 kok bunyinya begini? Ini yang saya baca surah Kahf ayat 22. Surah dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, itu dan itu kan salat itu sungguh berat kecuali itu bagi orang-orang yang kusuk.
Ya. Terus apa hubungannya dengan penyelamat? Di mana ada kata Muhammad di sini akan dibangkitkan, akan menyelamat? Di mana ayatnya? Oh, kalau Pak Kece mau mencari Nabi Muhammad yang jalurnya khusus kebangkitan Nabi Muhammad, di ayat yang lain Pak Kece, bukan di situ. Ayat mana? Ayat yang lainnya di mana? Di surah Al-Anbiya ayat 28. Surah Al-Anbiya ayat 28 Pak Kece. Nah, itu Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada orang-orang yang berselawat nanti, memberikan syafaat nanti, enak. Al-Anbiya ayat 28 ya. Coba saya kejar. Al-Anbiya surat. Baca tafsirnya ya Pak Kece. Baca 21. Al-Anbiya ayat berapa tadi? Al-Anbiya ayat 28. Nabi Muhammad memberikan syafaat. Itu pertolongan kepada orang-orang. Coba saya bacakan ya. Dan dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dalam kurung malaikat. Di hadapan mereka itu dalam malaikat ya. Di hadapan mereka itu malaikat. Dan yang di belakang mereka. Berarti yang di belakang mereka setan. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Diridhoi artinya Allah. Dan Nabi mereka Muhammad, selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Ini gimana ini? Baca tafsirnya Pak Kece. Di mana ada kata Muhammad? Di tafsir Pak Kece, buka tafsirnya. Ada Nabi Muhammad itu merujuknya. Jadi begini Media Channel. Al-Quran itu sudah sempurna. Artinya tidak memerlukan pemikiran manusia lagi. Sebagaimana dikatakan surat 6 Al-An'am ayat 115 yang berbunyi wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubadila li kalimatihi. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dengan adil dan benar. Ya. Dengan benar dan adil, tidak bisa diubah-ubah apalagi ditafsir ditambah. Kalau itu ditafsir ditambah berarti Al-Quran tidak sempurna. Jelas ya? Karena bahasa Indonesia itu. Iya, justru kenapa banyak orang Islam tersesat? Karena menggunakan tafsir. Itu tafsirnya benar. Iya benar, kata yang penafsir, benar kata Anda. Tapi kata Tuhan tidak benar. Makanya Tuhan kan nggak bicara lagi. Kita lihat makanya tafsirnya surat gini. Terus Pak Kece gimana Pak Kece? Makanya di surga banyak surat 43 Al-Zuhruf ayat yang ke-36. Ini baca nih. Nah, ini bagi penafsir Al-Qur'an ya. Wa may ya'su an dzikri rahmanu qayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih dalam kurung Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Jadi kalau orang yang mengikuti hadis, mengikuti tafsir, maka dia akan ditemani setan. Oh, bukan itu maksudnya. Ya, benar. Ini tujuannya seperti itu. Kalau orang yang menyimpang dari Al-Quran ini, maka akan ditemani setan. Ya, makanya banyak para ustadz rajin sholat, rajin ibadah, tapi dia melakukan pekerjaan setan seperti ngebom gereja. Itu kan pekerjaan setan, membunuh. Itu kan pekerjaan setan. Itu jin yang jahat, Islam nggak ikut. Jin yang jahat. Itu jin yang jahat. Yang membisikkan penyalipan. Sama, yang menyalipkan itu membisiki Yudas itu sama iblis yang jahat itu Pak Kece. Makanya Pak Kece ya sadar lah, jangan ikut penyalipan itu, percaya. Itu kata Bible loh. Di Yohanes 13 ayat 3. Makanya tempatnya nanti di neraka. Ini ayatnya nih jelas ya. Tempatnya ini akan di neraka. Ini surat Al-Baqarah ayat yang ke-79 yang berbunyi fawailul ladzina yaktubuna bi kitaba bi aidihim thumma yaquluna hada min indillah liyastaru bihi tamanan qalilan
Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum bima yaksibun. Maka kecelakaanlah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, yaitu yang menulis hadis, yang menulis kitab kuning, kitab fikih, kemudian dikatakan ini dari Allah. Umat Islam kan mengatakan rukun Islam itu dari Allah, padahal karangan manusia sendiri. Ayat ini Nah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah, supaya mereka dapat keuntungan dari jual kitab kuning itu, supaya dia mendapat keuntungan dari dakwahnya itu. Begitu. Maka kecelakaanlah yang melakukan itu. Media. Ini hadis pakai C lain hadis. Artinya maksudnya di sini kitab suci pakai C sendiri. Injil, Taurat itu yang dirubah-rubah. Babi menjadi babi hutan. Jadi misalkan pakai C dirubah gitu pakai C. Jangan dirubah lagi, babi kok bisa jadi babi hutan. Waktu penyalipan kok beda-beda. Nah itu seharusnya sama. Kalau Bible itu sama disaksikan oleh orang banyak, sama-sama murid Yesus itu sama-sama, waktunya sama, ternyata beda-beda penyalipan itu. Nah, kan dirubah-rubah itu. Nah, ini yang ditentang dalam Al-Qur'an. Jangan berubah-ubah waktunya gitu loh. Ini kenapa saya mengatakan bukan kepada Alkitab? Karena Al-Qur'an surat 3 Al-Imran menjelaskan. Mana? Quran? Nih, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Artinya, dia menurunkan Alkitab dalam kurung Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi Al-Quran menjelaskan kitab yang dibenarkan oleh Allah adalah Taurat dan Injil, bukan hadis dan fikih. Kalau Talmud merek orang Yahudi gimana Pak? Kalau Talmud orang Yahudi gimana? Iya, Talmud itu termasuk Taurat dan Injil, dibenarkan oleh Quran. Kalau fikih dan hadis tidak ada dibenarkan oleh Quran, begitu. Jangan lari-lari media channel yang dikata pakai C itu jawab. Jangan lari ke sana ke sini sampai ke Yahudi. Kan ini jelas. Yahudi kan punya sama dengan Islam, ada Talmud, ada Taurat, ada Al-Quran, ada hadis gitu loh. Ya, Yahudi tak sama dengan Allah Islam. Dan Islam itu SWT, Yahudi tak ada. Allah ya orang Yahudi Yahweh, sedangkan Islam Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya. Jangan sama-sama. Tapi Tuhannya sama, nggak kelihatan. Tuhannya hukum Taurat saja yang 10 di Taurat Musa kalian tak mengikuti. Kan tapi sudah Tuhannya sama, kawan. Tuhannya sama, nggak bisa dilihat. Jelaskanlah dulu yang ditampilkan pakai J. Jangan sampai ke sana ke sini, biar tahulah juga publik kan. Islam itu Tuhannya sama dengan Yahudi, nggak kelihatan. Begini, kalau saya bertanya kepada media channel, kalau dalam Islam disunat semua kan, media channel. Oke. Salam sadar Ibu Marisa, ya. Salam sadar. Pak Lobo, salam sadar. Salam sadar. Ya, iya. Salam sadar Pak Kacesu. Salam sadar. Jadi iya. Saya mau tanggapi dulu ke media channel. Silakan media channel. Ya. Jadi kalau ngomong itu harus gantian, nggak usah nyerocos, nggak jelas. Betul. Ya media channel. Biar saya mau pakai C saya mau tanya ke Pak media channel. Media channel kalau dalam Islam disunat semua kan. Bagaimana itu waktu jin masuk dalam? Bagaimana jin itu dalam Islam kan jin sudah masuk Islam, ada sebagian sholat juga, membaca Al-Quran juga jin. Tapi bagaimana jin itu disunat dalam ajaran Islam itu? Jin disunat, dia tentunya karena di dalam surah Jin ayat 1 itu dia melihat Nabi Muhammad sholat, melihat Nabi Muhammad membaca syahadat. Iya, saya tahu. Ya. Tapi dalam syariahnya kan mesti disunat semua. Apakah jin itu disunat juga? Dia mana ayatnya ada. Melihat manusia, kawan. Jin bisa melihat manusia, manusia nggak bisa lihat jin. Dia mencontoh Nabi Muhammad, makanya dia lihat Nabi Muhammad sholat. Dasarnya Quran surah ayat Al-Jin ayat 1 itu. Iya, gitu. Kenapa? Kalau menurut logika kau,
Macam mana? Apakah dibolehkan itu karena jin itu belum disunat? Macam mana? Kan di syariat Islam disunat. Jin kan dia lihat Nabi Muhammad bersunat, melihat Nabi Muhammad orang bersunat. Ya jadi dia pasti iya, semestinya macam itulah syariatnya. Kan termasuk syariat juga jin itu. Kan ada kitab dia itu. Kitab jin. Macam mana kalau logikan kau seperti itu? Kan iya, ada syariat jin, ada syariat termasuk dalam Quran juga. Iya, mencontoh Nabi Muhammad. Iya, mencontoh. Nah, saya mau mencontoh sekarang. Kan dalam Islam itu disunat semua. Siapa-siapa masuk atau yang soleh lah. Kan jin itu soleh, sholat juga. Tapi sunatnya tak ada dalilnya. Macam mana itu? Dalilnya apakah benar itu? Dia melewatin pada saat dia melihat Nabi Muhammad sholat, melihat Nabi Muhammad membaca syahadat. Itu dia mencontoh sudah otomatis. Begitu. Tapi makanya ada juga kan ada juga Iya. Muhammad mengislamkan jin juga kan. Muhammad setelah mengislamkan jin juga ya. Betul. Oh, mengislamkan jin itu maksudnya otomatis begitu jinnya melihat Nabi Iya Muhammad otomatis, sholat, tapi macam dia mana itu langsung masuk. kalau memang otomatis ada Ya, media channel itu berhoax aja itu, Pak. Itulah saya Media channel itu tanya. hoax aja. Iya. Makanya Halo. berpikirlah media channel Dalilnya dari sejarah-sejarah seperti surah itu. Al-Jin, Bukan ayat kami 1. memaksa. Ya. Kacil. Begitu. Media channel tuh lagi takia tuh, lagi hoax aja tuh. Silakan pada ditanya kawan-kawan aja. satu. Ini Coba tamu kawan-kawan kita, Al-Jin. tamu kita Bagaimana- yang istimewa boleh saya tanya? cuma satu Media media channel. channel. Silakan pada tanya aja ke mereka. Media channel. Pak Kace. Ya gantian Halo. ya. Yuk, Ya, Pak Kace. Boleh nanya, Pak Kace? silakan. Media channel itu bagaimana cara Anda menyunat jin itu? Sedangkan jin itu makhluk halus yang tidak bisa dilihat dengan mata. Apakah sunat jin itu juga bisa mengalir darah? Saya rasa Anda bertakia saja di sini. Mana ayatnya? Tunjukin ayatnya. Oke. Jangan Kawan-kawan hanya bisa asal ngomong lihat doang. baca surah jin ya. Surah jin. Coba Itu- baca. Mana? Caranya menyunat ini bagaimana caranya? Kawan-kawan bisa lihat ya. Itu Bisa Anda lihat bertakia dalam posisi saja. Dia mencontohkan gitu. Nggak mungkin. Seperti Anda menyebut tadi itu soal itu Yudas dibisikin jin. Itu Anda nggak baca semua perikop. Apa Loh, tujuan ini Yesus fakta mengajarkan muridnya di Ini situ? fakta itu Yudas Dengar dibisikin dulu. oleh iblis. Dengar Itu dulu. fakta loh, Ayat kawan. 27. Anda Baca ayat bagaimana? 27. Baca ayat Coba 27. terangkan. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Karena Yesus sudah tahu. Sebab Yudas itu membuka dirinya, membuka hatinya untuk dirasuki roh jahat. Roh iblis, roh setan, roh jin. Sehingga dia tertarik dengan hal duniawi. Hanya karena masalah uang. Dia menjual Yesus. Itu intinya pengajarannya sebenar. Kalau kamu baca perikopnya itu. Bagaimana Masa Yesus Anda mengajarkan mau kerendahan campur hati. tangan iblis? Itu Masa Anda mengajarkan mau kerendahan campur hati, tangan Pak. iblis? Jangan comot Ajaran. satu ayat, kamu Aku pukul tanya rata. Anda. Saya tanya Iya, Anda, kan? masa Anda mau campur tangan iblis dalam Oke, penjara? gantian. Nggak ada itu, Pak. Itu Anda Janganlah bertakia, lari Dengerin. Pak. kepada jin dulu, Oke. kepada jin tadi. Buktikan ayat-ayatnya, baru saya lihat itu berjelas apa enggak. Kalau hanya asumsi, nggak usah cerita di sini, Pak. Itu tidak mendidik pemirsa. Kita mau dididik. Pemirsa itu mau mendapat ilmu dari Bapak. Kalau Bapak hanya bertakia, nggak usah ngomong sini, Pak. Bapak kalau Anda baca buka Alkitab Yohanes. itu satu Buka perikop, Yohanes Pak. ayat 13 ayat 3 itu. Anda buka. Bapak baca Yohanes ayat Alkitab, 13 jangan ayat 3. comot-comot satu ayat, Pak. Coba Bapak baca satu perikop. Ada Itu kisah di fakta atas, loh. Pak. Itu fakta, itu penyalipan, itu Ini, campur Pak, tangan iblis. judulnya karena aja, Yudas Pak. dibisikin. Judulnya Ini aja, fakta, Pak. kawan. Yesus membasuh Jangan kaki ada murid-muridnya, Pak. Judulnya aja sudah itu, Pak. Mengajarkan Apa kerendahan hati kepada murid-muridnya. Nah, salah satu muridnya yang membiarkan dirinya dirasukin iblis, dia itulah yang menjual Yesus. Karena Nah, dia itu buka berarti diri, campur tangan Pak. iblis. Setiap orang Campur beriman, tangan iblis setiap itu orang dalam percaya, penjara, itu kalau artinya, tidak gitu, membuka kawan. dirinya nggak mungkin bisa dirasukin iblis, Pak. Makanya Ya, Muhammad membuka diri. Jadi iblis itu, setan itu mengkerubuti Muhammad, Pak. Itu yang benar, Pak. Oke. Enggak, jadi Itu selalu Anda sepakat bertakia, nggak? saya. Anda sepakat nggak Yuda dalam penyalipan Baik. ada campur tangan iblis? Iya, Sepakat nggak, Anda? dibaca dulu macam mana cara Sebentar. sunat Sepakat jin nggak? tadi. Tolong Dibaca sekali dulu. Mungkin baca. Marco
mau bertanya kepada media channel juga, silakan. Silakan. Oh ini Pak, saya mewakili istri Pak. Oke, silakan. Salam Pak, salam sadar. Salam Memang sadar. ini menarik Pak. Apalagi saya baru-baru ini mendengar siapa jin sunat itu memang seperti Bapak itu gimana tuh jin sadar? Apa jin untuk disunat? Sementara Bapak ini dengan apanya mengatakan bahwasanya ketika Muhammad melakukannya itu menjadi contoh. Itu maksudnya gimana? Padahal kalau dikatakan ayat yang mana, dia berdalih bahwasanya ketika Nabi mereka itu melakukan itu dan menjadi contoh. Itu gimana itu maksudnya? Pak Media Channel. Ya, silakan Pak. Apa yang ditanya apa? Apa yang mau ditanya? Bapak, contoh Pak, ketika pertanyaan kami mengatakan mana jin bisa disunat. Jadi Pak, kami tanya ayatnya, Bapak nggak bisa kasih ayatnya, tetapi Bapak bilang ketika Muhammad melakukan itu sudah menjadi dalil. Itu maksud Bapak gimana? Oke, ini maksudnya ya. Maksudnya gini, dalam Islam itu Al-Quran menjelaskan tentang bangsa yang gaib namanya jin. Nah, bangsa gaib yang jin ini ternyata ada yang baik, ada yang jahat. Yang baik ini ternyata masuk Islam. Nah, dia mengikuti ajaran Islam. Tentunya kalau dia sudah melihat Nabi Muhammad dalam bersolat, dalam mengurumbuni datang Nabi Muhammad itu berduyun-duyun, ternyata dia ingin masuk Islam. Makanya dia mengikuti ajaran Islam. Nah, ajaran Islam itu kan dikonfirmasi dalam ayat jin, ayat 16. Dia mengikuti ajaran Islam dengan baik dan benar. Tentunya syariat Islam dong yang diikutin. Salah satunya bersunat otomatis gitu loh. Cuman tata caranya ya itu di alam jin. Tata caranya kita nggak bisa jelasin karena makhluknya enggak. Ada yang lihat Pak, Bapak bertakbir saja itu. Halo, Media channel. teman-teman, ya kita bisa melihat betapa saudara kita Media Channel menerangkan yang tidak bisa dimengerti, yang memang halu ya. Jadi jelas sekali ajarannya jelas berbeda jauh seperti bumi dan langit. Artinya ketika kita menggali pun di Pak Media Channel, ya jawaban halu seperti itu. Apa yang akan kita petik? Ayatnya tidak jelas, penjelasannya juga cocokologi kan gitu. Jadi cukup sekali tanya, ya sudah selesai karena memang tidak akan pernah ketemu, tidak akan pernah mengerti karena memang apa sifat jin, sifat iblis itu berdalih. Nah begitulah teman-teman. Ya, jadi ya dia datang mencuri dan membinasakan. Mencuri itu ya berdalih seperti itu. Ya, atau mencuri kebenaran kan begitu. Jadi sudah nggak usah ditanya. Kalau Pak Media Channel mau bertanya, kita jawab. Kita nggak perlu tanya kan begitu. Enggak. Oke. Sedikit lagi ya Pak. Kesempatan Pak Wiro Sableng ya, Pak Wiro Sableng, kemudian Pak Budiman lagi. Oke. Pak Wiro Sableng silakan. Ya kita diskusi aja. Apa yang bisa didapat dari Media Channel? Pak Kece, Madia paling setengah jam lagi ada kegiatan Pak Kece. Ada lanjut terus Pak, jangan mundur. Iya. Halo, ada kegiatan kawan, nanti lagi besok-besok ada kegiatan. Oke, Pak Wiro Sableng mau bertanya ke Pak Media Channel silakan. Ini tamu kita paling spesial nih saat Timur Media Channel. Janganlah mengalah Media Channel. Hanya kita berdiskusi saja. Tapi kita hanya memikir kalau ada yang silap kan. Silahkan itu Pak. Kan kami sebenarnya kan Pak, apa yang Bapak terangkan kami minta ayat, tapi Bapak bilang ketika Muhammad melakukannya itu menjadi dalil. Jadi kalau kami nggak dikasih ayat itu kan bukan hanya asumsi aja. Itu istilahnya Bapak sendiri. Kasih ayatnya surah Jin ayat 16, Al-Jin ayat 1 itu mencontoh jin-jin itu kepada Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, syariat Islam. Itu dasarnya surah Jin ayat 16 ya. Itu nggak bisa Pak. Kalau mencontoh, kalau hanya mencontoh nanti mereka jadi nabi juga Pak. Mereka nanti jumpa katanya Jibril, nanti mereka jadi nabi juga. Itu apa katanya mencontoh kepada bangsa-bangsa, kaum-kaum itu nabi-nabi dan rasul. Itu ada konfirmasi di dalam Al-Qur'an. Itu bangsa jin sendiri, itu urusan mereka sebenarnya. Kalau mereka sudah kenal Islam, mereka menyebarkan di alam jin sendiri oleh pengikutnya sendiri begitu. Bagaimana cara menyebarkannya?
Siapa yang tahu di Apa alam jin? standarisasinya, cara menyebarkannya, standarisasinya apa? Ya, kalau itu kita hanya sesuai dengan keterbatasan informasi saja di Al-Quran seperti itu, kawan. Nah, nggak Ya, bisa, jadi Pak. nggak Kalau bisa bicara kita itu terlalu yang harus dalam. kompeten, Pak. Yang harus ada ayat, Ini ada hanya dalilnya. asumsi Pak. aja nih. Bapak, saya sarankan ya, Tapi kan Pak ya. dia Bapak kalau bacakan baca Alkitab dalilnya itu, dalam surat Pak Media itu harus satu asumsi. perikop, Pak. Pak Media itu asumsi itu jawabannya. Jadi kita pusing dengerinnya juga nggak ada yang ilmiah kan begitu. Ada Iya, dalilnya betul kan? Pak, betul Pak. Dapat pribadi. Yang saya ngikuti diskusi kayak gini gitu loh. Kalau ada ayatnya kan enak nih, ya toh. Kalau Iya, ada ayatnya kan betul, Pak. enak, kita belajar bersama kan gitu. Kalau asumsi gini sampai bibir lo doer juga pusing orang gitu loh. Ya, Coba jadi Pak buka Media surat. tolonglah Coba yang tafsir. Coba diskusi buka itu yang Al-Quran, baik surah kan Al-Jin. gitu loh. Coba Anda buka Quran Al-Jin ayat 16. Kita bahas kalau mau dalilnya kan sudah dia bacakan. Ya Coba makanya buka. tadi kan ditanya, kalau masuk Islam kan sunat, ya toh. Nah, kalau nyunat jin tuh gimana caranya? Siapa yang nyunat gitu? jin. Ayatnya mana? Mana dalilnya jin disunat? Asumsi kan begitu loh, Oke, Pak. Madu jawab. Aduh, Madu jawab. channel ditanyain siapa jinnya belajar sunat di mana kan begitu. Oke, Begini, apakah begini barangnya media jin itu channel. sama dengan barang manusia kan begitu? Repot beda. Media nanti. channel, media barang channel jin kalau beda ada sama ayat barang dalilnya manusia ini, saya mau sunat dalam Islam. Kalau ada media channel apa ayat jin itu kalau disunat, saya mau disunat dalam Islam. Itu saya apa sampaikan. Kalau ada. Saya juga mau, Pak. Kan Nah, nanti dalilnya kawan buka. Tadi kan Kawan, media tadi Oke, media ini channel dalilnya Anda buka katakan Quran itu surah jin. Quran surah jin ayat 16. Anda buka dalilnya Quran surah jin. Ya. Jin yang Islam itu mengikuti syariat Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Islam yang lurus. Nah, itu dalilnya ya. Itu dalilnya. Mengikuti syariat. Ya. Syariat Islam. Tapi memang yang soleh mesti disunat. Tapi bagaimana? Iya, betul. Berarti kan ada dalilnya sudah. Dalilnya ada dong. Otomatis dalilnya berarti mengikuti syariat Islam itu dalam posisi otomatis salah satunya bersunat, begitu kawan. Iya, ya betul. Memang betul kata media channel kan dia mengikuti syariat Islam. Nah, sekarang kan di syariat Islam itu yang soleh itu mesti disunat. Tapi kan jin sudah ikut. Tapi mungkin jin itu disunat. Bagaimana dalilnya itu ada? Apanya yang tanya? Apanya lagi, Pak? Sampai ada kitab kan, sampai ada kitabnya itu yang media channel itu baca kan apa itu kitab jin. Yang Bapak tanya apanya kitab bagaimana jin, disunat jin, Pak? Sedangkan kelaminnya aja kita nggak tahu, Pak, perempuan atau laki-laki. Nah, itu dia. Itu dia, Pak. Ya, tadi kan saya tanya kelaminnya sama enggak dengan kita kan gitu loh. Bagaimana menentukan dia pria dan wanita begitu. Jin kan bukan manusia, terbuat dari daging. Iya, makanya media channel tanya kepada guru kalian, kenapa jin itu masuk dalam syariat? Tapi kalau menurut kita dalam syariat itu disunat, tapi jin ini kenapa tidak ada dalilnya? Begitu tanya sama guru, baru boleh bagi tahu di sini. Kalau tak ada dalilnya kita Muhammad aja nggak disunat. Iya kan Muhammad aja nggak disunat. Itulah. Apakah mana ayat Muhammad disunat? Tunjukin. Mana ada ayat Muhammad disunat? Ayo tunjukin. Halo laki. Halo laki. Siapa yang mau tanya satu-satu? Tunjukin Muhammad disunat, mana ayatnya? Dia jawab, Pak. Jawab, Pak. Media channel kalau ada ayat dalilnya itu sunat jin, baru nanti kita bahas itu Alkitab. Kita bahas dulu dalilnya bagaimana cara itu mensunat jin, bagi tahu dulu. Baru kita bahas nanti di Alkitab. Gitu. Biar kita sama-sama membahas itu. Kalau Anda tanyakan masalah bersunat jin, itu kan hal gaib di alam jin. Nah, informasi di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa jin itu mengikuti syariat Nabi Muhammad, datang berkerumun, mendatangi Nabi Muhammad sholat, terus di dalam QS ayat 51, ayat 56 ya, QS 51 ayat 56 juga, tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ini otomatis mereka hidupnya sama dengan manusia, bukan tafsirnya kawan.
mereka beranak Iya, piat. iya, Tafsir nggak penting. iya, kami paham seperti itu. Dan memang Tafsir jelas nggak penting, Bos. perkataannya dia mengikuti syariat Islam waktu Muhammad sholat. Nah, sedangkan Iya. Muhammad juga kan diislamkan juga jin yang baik-baik itu kan dimasukkan dalam Islam juga. Nah, kan Itu jin kalau yang baik loh memang ya. Jangan salah loh, jin dimasukkan yang baik. dalam jin itu, tapi kan dalam kan saya kata tadi kalau jin itu memang soleh kan mesti disunat lah, tak mungkin lah dia masuk syariat Iyalah. kalau Iya dong, dia masuk soleh masuk sunat dong. Nah, Mana ayatnya jin mana disunat, boleh Pak? soleh seperti itu. Kalau mau lihat ayatnya, dalilnya, Anda buka Al-Jin ayat 16. Mereka mengikuti syariat Islam. Syariat Islam itu dalurnya salah satunya Iya, Dalam iya, Al-Nahl ayat Al-Quran 23. dalilnya ada. Tapi gimana cara nyunat jinnya itu? Kan gitu loh pertanyaannya. Dalilnya ada. Iya. Itu Begitu barang yang siapa nggak kelihatan kok kamu bilang itu Ini. disunat. Nyunatnya pakai Nanti apa? kawan-kawan- Golok, raji. Kawan-kawan kalau mau tahu cara menyunat jin, nanti tanya yang ahli ruqyah jin itu, dia bisa dialog sama jin cara bersunat. Iya, itulah kami mau tanya sama media channel. Iya Dalilnya lu. siapa orangnya, siapa yang Sudah. siapa orangnya. Sudahlah, kasihan Pak Media Channel nih, udah kasihan dah. Nah. Kita ganti topik yang lain tentang itu tadi. Iya, Ya, siapa kebangsaan kita. orangnya yang menyunat itulah kami cari dalilnya kan. Kalau ada orang yang menyunat disunat dia buat sunat itu jin, mungkin dia tulis itu ini batik beginilah caranya sunat jin. Itulah kami cari itu. Bukan kami permasalahkan, memang dalam perkataan dalil tadi memang betul dia mengikuti ajaran syariat Islam kepada Muhammad. Nah, Muhammad juga nggak ada ayatnya disunat, kan repot juga. itulah. Betul. Setuju. Kenapa Kalau mau tahu namanya, kenapa begini kalau mau tahu media nama channel jinnya, belum habis lagi kan begini kalau media kawan channel. mau tahu jin yang menyunat itu namanya, itu ada namanya wasnan. Namanya itu wasnan itu dasim. Itu nama-nama jin yang menyunat itu ya. Wasnan, dasim. Itu menyunat. Tinggalnya di mana? Iya, nanti kita Tinggalnya di mana? nanti kita sampai di situ Jinnya tinggal di mana? nama-namanya. Iya. Itu namanya Jinnya saya kasih tinggal di ada mana kan alamatnya? namanya yang Ya. menyunat. Nah, yang menyunat itu namanya wasnan. Terus Alamatnya namanya di mana, Bro? dasim. Iya. Dasim. Jinnya alamatnya di mana? Biar kita Namanya datangin dia. wasnan. Itu nama-nama jin semua itu yang menyunat itu, yang Islam, yang masuk Islam. Namanya Jalan Bur. Ya, Jinnya itu ada di kalau mana alamatnya, Bro? Begini media kalau channel ada mengaku pindah dia. media Kalau channel alamatnya dalam begini. jin sana. Begini Kasih media alamatnya biar channel. kita pergi. Nah, begini media channel mengaku Ya. mengaku Wah, saja aja saya tuh, tidak media channel tahu. Kemarin saya juga tahu kok. saya Saya sudah kemarin sebut kok. juga Orang- begini bukan saya sampaikan ini, saya sampaikan juga. Begini media channel katakan saja saya tak tahu, saya belum pernah baca. Sedangkan Saya sudah bangsal baca, Pak. itu Saya sudah baca bangsal. orang yang menyunat Tahu. itu. Sebentar, jangan bangsal dipotong dulu. Saya saja sudah baca. begini. Jangan Nggak bisa, potong-potong dulu Muslim. Saya begini, kan sudah bangsal baca. saja. Dia mengaku sama saya belum pernah baca itu. Ya, bahwa karena kalau Bisa. jin itu disunat. Si Diana kasih. Kenapa media channel ini Saya apa tahu yang menyunat tak itu. mengalah? Saya tahu. Itulah Hah? kami bertanya terus. Sedangkan Loh, saya bangsal sudah itu jawab kok. kan sama juga ya, sama macam media Nah, channel. dengerin Bangsal dia, juga dengerin dia. mengatakan seperti itu. Ya. Dengerin nih. Datang Saya dia. jawab ya. Jadi kalau tanya kawan-kawan nanya siapa yang bersunat itu, saya sebutkan nama jinnya. Masa, Munasya, Sasir, Masir, Arab, Imron. Anim. Imron. Itu muat dalam tafsir Qutubi. Dalam Imron tafsir ada. Mana jinnya itu? Alamatnya di mana? Alamat jinnya di mana, Pak? Jangan ngasih Saya doang. jelaskan yang menyunat dulu. Yang menyunat kan Anda tanya bersunat dulu tadi. Media Kalau Anda channel, tanya alamatnya jin yang kamu sebut itu di mana? pindah-pindah. Jinnya kan Jangan pindah-pindah, ngomong nggak bisa doang. alamat tetapnya ya. Kita tanyakan orang-orang namanya dulu. Yang menyunat Itu itu namanya nggak mungkin, Masa. Pak. Pak, Masih, Bapak ya. itu tubuh jasmani, Pak. Bapak bisa sunat yang roh itu tidak mungkin, mustahil, Pak. Saya tidak percaya itu, Loh, Pak. Anda kan Bapak bertanya, itu tubuh ini orang jasmani. jin juga yang Nggak nama-nama mungkin. jin juga yang menyunat, bukan Kalau orang yang roh menyunat sama nama roh, jin. kalau roh sama roh disunat, itu saya juga nggak percaya, Pak.
Bapak Berarti bertakwa Anda aja, tunjukin orang ayatnya. juga jalur ini. Ya Anda harus percaya kami karena Anda kan bertanya, harus wajib percaya dong. Saya tidak percaya. Kami jelasin. Tidak Kalau percaya. menurut saya begini media Sangat tidak channel. percaya. Pak Media, Sudah Pak saya Media. jelaskan namanya jin Iyalah. yang bersunat, saya jelasin. Sudahlah, Nama Pak jin yang Kace baik ganti yang topik yang lain deh Pak Kace ini. Udah, nggak masuk akal ceritanya dia Nggak itu, Pak. masuk akal dah. Sangat Udahlah. tidak itu masuk semua akal, ada tidak dalam masuk hadis logika. Nabi. Dalam tafsir Qurtubi yang saya bacakan ini. Saya ada dalilnya, ada dasarnya dalam tafsir Qurtubi. Silakan Nah, buka nama-nama kalau orang yang Al-Quran itu nama-nama kitab jin yang sempurna, masuk Islam. nggak usah ambil dari apa nama hadis. Hadis itu Tafsir. karangan manusia, Pak. Hadis itu ada yang Kalau cocok, Anda ada yang nggak tentang cocok. hadis, itu Injil Markus 4 itu siapa yang apa manusia ngarang apa tidak? Injil Markus, Lukas, Yohanes itu karangan Markus, manusia apa bukan? Lukas, Jawab. semua itu Jangan sampai lari wahyu di itu, situ Pak. dulu. Itu ilham Kalau Rasulullah, Anda Pak. menyangkal hadis, itu Injil 4 itu karangan manusia juga loh semua. Semua Yang Tidak ada ada, dalilnya itu Bapak bertakwa. dalilnya ada. ya, jadi Dalilnya posisinya ada, mau sama. tanya kitab kami ada dalilnya Hadis semua. sama Bible Anda derajatnya sama saja. Itu karangan Bukan manusia juga seperti bilang jin Anda. itu. Tidak bisa ngawur kamu itu ngomong nggak ada dalilnya sembarangan aja. Bukan Kalau bukan ngomong macam itu jin pakai tadi, dalil. nggak ada dalilnya. Manusia apa bukan? Yang mengarang itu apa sama dengan hadis posisinya Nggak kawan. ada yang ngarang, Empat Pak. Injil Bapak itu. itu bodoh sekali, Pak. Nggak ada yang ngarang, Pak, di sini, Pak. Loh, Pak Kece mengatakan itu karangan manusia kok. Hadis karangan manusia. Terus Injil itu siapa Hadis yang ngarang? jelas Apa karangan bukan manusia, Pak. Yohanes apa bukan Kalau manusia cocok Matius? dibilang sahih, kalau nggak cocok dibilang ini lemah. Itu gimana sih, Bapak? Matius itu apa bukan karangan manusia? Kita kalau Matius itu bukan dulu. Ada karangan dalilnya manusia. media channel. Itu Perikop firman ada. Tuhan ditulis langsung oleh muridnya. Ada Kesaksian perikop. manusia apa langsung. lain? Bukan Apa karangan, manusia apa lain? Pak. Karangan Bukan manusia bilang karangan, Pak Kece. Pak. Ya, Pak Kece itu sendiri bilang murid karangan manusia. langsung. Ya, makanya belajar Alkitab harus Kalau benar. langsung kenapa penyalipan beda-beda waktunya? Begitu. Kalau sama-sama Injilnya dari Siapa Allah yang dari bilang Sang Pencipta, beda? sama. Semua tertulis Ada ada di beda. Alkitab. Begini Kamu media aja channel nih. ada lagi saya mau sampaikan media channel Ada bahas yang ya. jam 9. Ada saya mau sampaikan juga lah dalam Al-Qur'an ya. Pertama menerima wahyu Muhammad bunyinya adalah Maha Suci lah Allah, penciptaan yang maha baik. Nah, sekarang kita logika, kan Allah sudah maha baik. Tapi kenapa firman-Nya pertama penurunan wahyu itu Maha Suci lah Allah? Siapa lagi Allah itu yang Maha Suci dan yang Maha Pencipta? Kenapa begitu Allah menurunkan seperti itu kan? Allah sudah tahu dirinya itu Maha Suci. Nah, kita juga sudah tahu bahwa Allah itu Maha Suci. Nah, kenapa bunyinya seperti itu lagi? Agar orang yang belum tahu jadi tahu. Makanya bunyinya seperti itu, Bapak. Banyak orang iya begitu kan begini Quran membenarkan Taurat dan Injil. Kan sudah tahu bahwa Allah itu Maha Suci. Kenapa dalam Al-Qur'an ini terakhir Allah menurunkan seperti itu perkataan? Apakah betul itu wahyu Allah atau karangan manusia? Ada ceritanya itu saya mau sampaikan. Untuk mengajari Pak, untuk mengajari orang yang nggak tahu kan bangsa manusia kan banyak, ada yang pinter, ada yang bodoh. Iya, jadi tahu. Iya wahyu Allah itu wahyu Allah. Tapi siapa Allah lagi yang Maha Suci? Kalau memang wahyu Allah itu diturunkan seperti itu bunyinya tadi, Maha Suci lah Allah. Teman-temanan, sebentar saya mau sambut dulu Wiro Sableng dengan Ibu Uti Watimena. Salam sadar Wiro Sableng 12 sama Ibu Uti. Silakan. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore semuanya. Ini ada tamu sore semuanya. Media channel ini. Takut sama Makanya di sini kita tanya semua ke dosen kita ini. Dosen kita ini media channel nih, sempat tahu media channel. Oke. Saya lanjut ya, pakai C ya. Begini. Oke, lanjut, media channel kan masa Allah itu diturunkan lagi wahyu seperti itu, Maha Suci lah Allah, penciptaan yang maha baik, begitu ya. Siapa lagi Allah terlebih dari Allah itu siapa? Kenapa Allah seperti itu lagi? Dia Maha Suci kepada umatnya. Untuk mengajari manusia untuk memujinya, karena Allah itu Maha Suci memang. Iya kan, mana ayatnya? Yang ngomong doang. Ayatnya mana? Ayatnya yang dikarang sekarang begini ya, karena
karena mereka kebingungan sampai tersirat dalam surah Al-Alaq 1 sampai 5. Itu pun bukan dari wahyu itu Muhammad sendiri yang mengatakan itu, bukan wahyu Allah. Coba baca dulu kalau tak percaya. Al-Alaq 1 sampai 5 itu. Siapa yang mengatakan itu Muhammad kan? Itulah saya bertanya ini wahyu itu. Kenapa seperti itu bunyinya? Yang penting gini Pak, yang penting dalam agama itu ajarannya, cari kesamaannya dengan ajaran Yahudi. Makanya kalau ceramah di mana-mana pun apa dibagi tahu kepada umat biar tahu, jangan dibagi tahu ayat-ayat Alkitab orang lain. Kebingungan jadinya. Kalau memang betul-betul sudah wahyu seperti itu masuk sila Allah, yang pencipta yang maha baik kan disiarkan juga kepada umat. Seperti kami kan sejarah dari Taurat, sejarah dari Injil seperti Yesus kami dengar. Makanya kalau kami berapologet, berdebat sesuai di mana-mana kami orang Kristen tak seperti kalian, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang asumsi tak ada dalil. Kalau bertanya dalam Alkitab memang kami tahu semua dalilnya di mana-mana siapapun yang orang Kristen kan macam kalian begitu. Makanya kalau berdebat seperti ini macam media channel ditanya macam mana jin disunatkan, kebingungan juga karena tak ada apa menyampaikan dalilnya. Itu seperti itu. Kalau berdebat itulah saya sampaikan wahyu itu siapa? Masa Allah ya ada lagi Allah yang maha suci. Berarti Allah itu dua, lain lagi yang menurunkan, lain lagi yang maha suci. Gitu. Dia jawab dulu ya, mengapa ada Allah dituliskan maha suci? Karena untuk mengajari manusia di Al-Quran dengan kata subhanallah itu agar mengajari manusia bahwa Allah itu maha suci dari apapun di dunia ini, makanya diajarin kalimat itu seperti itu. Iya, memang betul kata media channel diajari. Memang kita diajari sekarang. Tapi siapa lagi Allah yang maha suci itu? Kenapa diajari kita seperti itu kan Allah juga yang menurunkan itu. Kalau kawan-kawan bilang begitu, itu kita rujuk ke ayatnya. Mari kita bahas sama-sama ayat Al-Qur'annya yang mana ingin dirujuk. Mana dia jelasin mana. Iya, makanya kalau memang pandai media channel dalam Al-Quran, jangankan dulu kitab kami, nanti kita bahas. Kalau memang pandai dalam Al-Quran, kita bahas itu. Apakah Allah yang menurunkan. Kalau menurut saya ini, begini media channel, kalau menurut saya ini, wahyu ini seperti bunyinya itu. Ada manusianya yang menulis ini ceritanya. Karena dia begini. Karena dia bertanya kepada Muhammad, karena Muhammad mengatakan sekarang ada wahyu saya terima. Lepas itu dia panggil orang itu. Lepas itu orang itu bertanya kepada Muhammad seperti apa wahyu itu. Nah, karena Muhammad lama-lama bertanya, makanya orang itu ditulis maha sucilah Allah, penciptaan yang maha baik. Makanya melompat si Muhammad mengatakan itu ya, tadi. Boleh kamu lebih-lebihkan itu. Makanya penulis itu terkejut juga. Kenapa kamu membenarkan itu? Saya sendiri yang menulis ini. Mana wahyu yang kamu terima? Makanya Muhammad marah. Makanya orang itu lari sampai murtad, lari ke Madinah. Ceritanya. Dalilnya, kawan. Kita bahas sama-sama. Cari. Saya tak mau bagi tahu. Kalau memang betul-betul kamu dalam syariatmu betul-betul pandai, sedangkan kami Kristen kami tahu. Kenapa kami orang Kristen kan boleh tahu, kalian tak boleh tahu? Saya bertanya sama kamu. Kau tanya sama saya, padahal bukan Quran saya. Makanya saya bertanya kepada kamu, apakah kamu pandai dalam syariat seperti itu? Coba cari. Jawab dong. Saya tak mau bagi tahu. Kalau memang betul-betul pandai Master Al-Quran, ayo jawab. Kenapa orang tahu berarti Bapak ini nggak bisa. Kalian tak tahu. Itu kan masalah Anda, Baik, Anda. Bukan hafalan saya ini, bukan hafalan saya ini ada. Aku yang salah. Sebentar teman. Bukan asumsi. Sebentar. Kita sambut dulu. Oke. Bu Sarilo, silakan Ibu. Sarilong. Ibu Sarilong. Yang lain di-mute dulu. Halo. Ya. Ibu Uti,
Salam Ibu Uti, Iya. silakan Ibu Uti tanggapannya mau bertanya kepada tamu kita media channel, silakan. Ya, maaf saya baru masuk, baru dengar-dengar aja. Tetapi kalau boleh saya mau bilang, hanya di Islam ya, hanya di Quran lah ada perkataan jin, ada perkataan nabinya sendiri, perkataan temannya nabi, lalu perkataan Allah gitu. Jadi banyak yang ngomong di dalam Quran itu. Kalau menurut saya ya, karena kalau ada tadi perkataan jin, hanya di Muslim aja jin itu berubah jadi makhluk yang baik, bahkan makhluk ilahi gitu kan. Aneh ini di sini, karena jin itu jelas, jin itu dia ada dalam statusnya sebagai seteru Allah. Jin itu kan iblis gitu loh. Iblis, dan kalau di Alkitab dikatakan hantu malam gitu. Jadi aneh juga nih, jadi ada perkataan hantu malam di dalam Al-Qur'an gitu. Ya hanya di Al-Qur'an yang seperti itu. Ya, karena jin itu dia tidak mungkin bertobat ya, karena jin itu dia masuk dalam kategori demit, gondorwo, iblis-iblis, dan yang bagian kayak gini mereka sudah menunggu hari penantian. Yang punya waktu untuk bertobat itu adalah orang-orang yang hidup, yang masih punya nyawa. Ya, masih punya nyawa. Ketika semua orang sudah dipanggil ya, sudah kembali ke Bapa, yang rohnya sudah kembali, nggak ada waktu lagi untuk bertobat ya, karena tinggal menunggu hari penghakiman gitu loh. Jadi aneh sekali ini doktrin bagaimana ini ketika ada jin ya, jin katanya bertobat gitu, apalagi di sunat gitu, aneh sekali gitu. Ya, nggak sesuai dengan yang sebenarnya, karena jin itu adalah makhluk yang tinggal menunggu hari penghakiman. Mereka nggak punya waktu lagi untuk bertobat atau bahkan disunat atau mengaku Tuhan, karena mereka sudah ada dalam status menunggu hari penghakiman. Nggak ada lagi waktu untuk bertobat. Makanya orang-orang kita inilah yang masih punya kesempatan, Pak Dani ya, Pak Madia ya, kita inilah masih punya kesempatan mencari Tuhan yang benar. Nih kalau udah begini nih nyata banget gitu loh, aneh gitu, ajaran yang aneh bin ajaib. Betul tadi kata Pak itu ya, karena nggak semua ya Al-Quran itu perkataan dari Allah, karena beda dengan kami ya, ketika ditulis bahwa Elohim berkata ya perkataan Elohim itu. Nah kalau di sini kan, kalau di Al-Quran kan banyak perkataan Nabi, perkataan temannya Nabi juga ada, perkataan yang diklaim sebagai perkataan Allah gitu. Ya itu aja sih. Ya Pak, terima kasih. Itu aja. Oke, luar biasa Ibu Uti, terima kasih. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, kesempatan ini ada satu kali. Iya. Kalau kita sebagai manusia tentu bisa memilih mana ajaran jin, mana ajaran Tuhan. Ajaran jin sudah sangat jelas, Rahman Rahim, mengasihi satu sama lain, rendah hati. Ajaran jin adalah membunuh, membinasakan. Nah, tentu kita sebagai manusia punya pilihan. Mana yang akan kita pilih? Apakah mau mengikut Tuhan? Tentu harus kita paksul salib. Harus ambil risiko. Apapun resikonya, ikut Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Silakan Pak Sarilo, Ibu Sarilo atau... Ya, saya tambahkan dikit ya Pak. Sebentar aja Pak, saya tambahkan dikit. Boleh. Ya, jadi jin ini, jadi ketika ada ayat-ayat jin ya jelas mengartikan bahwa Muhammad tidak mengerti konsep tentang yang begini pun, dia nggak mengerti ya, dunia roh. Memang Muhammad mengatakan bahwa dia tidak tahu apa itu roh, karena roh itu adalah urusan Tuhannya gitu. Memang dia nggak mengerti. Bisa-bisanya gitu loh ada jin masuk di dalam Quran gitu loh, karena jelas dia tidak mengerti apa itu urusan yang rohani begini. Urusan akhirat ini tidak jelas ya, tidak jelas sama sekali gitu loh. Nggak ngerti, Nabi nggak ngerti urusan rohani. Nggak mungkin ada jin, ada setan yang bertobat, nggak mungkin lagi, karena udah nggak ada waktunya. Mereka tinggal menunggu hari penghakiman, menunggu dilempar ke neraka gitu loh Pak. Itu saja. Apalagi kalau disunat. Iya. Pakai C, Madia tanggapin sedikit ya, Ibu Uti, Madia tanggapin. Boleh pakai C, Madia tanggapin sedikit biar jelas. Oke. Nanti setelah ini ke Ibu Marisa ya. Yang pertama Madia ucapkan selamat, semoga cepat sembuh ya Ibu Uti dari sakitnya, dalam keadaan sakit tuh Ibu Uti. Terima kasih pertama itu. Iya, batuk. Yang kedua,
dalam Islam itu jin itu ada 4 makhluk yang gaib itu yang perlu diketahui. Ada malaikat, ada iblis, ada jin, ada manusia. Jadi 4 ini beda-beda menurut Islam. Jadi jangan disamakan gitu loh. Nah, di ajaran kawan-kawan kan itu iblis sama jin disamakan. Padahal di dalam Islam jin sama manusia itu sama, hanya beda alamnya saja begitu. Kalau alam iblis beda lagi, alam malaikat beda lagi, setan beda lagi pengertiannya di dalam Islam. Kalau setan itu cuma sifat doang gitu loh. Setan itu sifat yang terbaik, yang terjelek, yang bisa memasukin jin dan bisa memasuki manusia kalau setan. Nah, kalau jin itu alamnya cuma berbeda dengan manusia, tetapi cara hidupnya sama dengan manusia. Ada yang baik, ada yang jahat. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku, mengabdi kepadaku. Nah, itu dalilnya. Kemudian kalau mau lihat cara kerja jin yang masuk Islam itu nanti kawan-kawan bisa lihat. Cukup, kita udah tahu tuh. Cukup, ya. jangan khotbah terus. Oke, mediasinya. Jangan Oke, disamakan media antara sebentar, media sebentar. Dengan setan dan iblis ya, Kon, ya. Media dengar. Jadi begini, media. Jin itu diadakan oleh Tuhan untuk membawa manusia ke neraka. Yang mau masuk neraka dibawa oleh jin. Betul. Jin itu karena jin itu tempatnya di neraka. Setuju. Nah, Yesus adalah menjelma sebagai manusia untuk membawa manusia masuk surga. Amin. Makanya sekarang sudah sangat terang banget, sudah sangat jelas. Muhammad dekat dengan jin, dikerumuni jin. Yesus atau Isa Al-Masih dekat dengan Allah, makanya kembalinya kepada Allah. Jadi kepada pemirsa, pendengar YouTube channel Muhammad Kece ini, kita punya kepastian sekarang bahwa yang akan selamat adalah orang yang mengikut Yesus. Oleh karena itu, yang belum terima Yesus, segeralah selagi ada kesempatan. Oke, lanjut. Boleh saya lanjut, Pak? Boleh, silakan Pak Lobo. Nanti setelah ini Bu Sarlo ya. Kata para muslim, semua muslim menghafal Al-Quran. Boleh saya lanjut, Pak? Dengan titik komanya semua, mereka hafal. Jelas nggak suara saya, Pak? Jelas, bagus. Ya. Nah, ada ayat menyusui orang dewasa yang sudah diturunkan, katanya sudah diturunkan. Sudah menjadi ayat itu katanya disimpan oleh Aisyah di bawah bantal. Kemudian dimakan sama binatang, entah itu kambing, entah itu apa, tapi itu ayat akhirnya hilang. Nah, sekarang muslim menghafal dong ayat itu menyusui orang dewasa dong. Kenapa tidak ada di dalam Al-Quran ayat menyusui orang dewasa? Berarti Al-Quran ini sudah pasti tidak sempurna. Yang selama ini dibangga-banggakan sempurna, ayat menyusui orang dewasa itu toh hilang dengan alasan dimakan kambing. Nah, sedangkan orang muslim, setiap ayat yang turun pasti dihafal mati sampai titik komanya. Kenapa sekarang tidak ada ayat itu? Coba dijawab media channel. Jangan bertakia lagi. Silakan. Kasih teks dua tes. Oke, terima kasih pertanyaannya kawan-kawan. Dalil tentang menyusui di dalam ajaran Islam itu di Al-Baqarah ayat 233. Nah, kemudian ada dalil yang menjelaskan tentang menyusui orang dewasa. Nah, menyusui orang dewasa ini termuat di dalam hadis Nabi. Apa sih fungsinya menyusui orang dewasa? Nah, ini dulu harus paham dulu menyusui orang dewasa ini untuk menggugurkan status orang tua anak angkat itu sendiri agar jelas posisinya yang menyusui itu. Gimana sih? Aduh, itu takia, Pak. Takia banget, Pak. Bapak itu salah. Terserah Anda, tapi Bapak itu. di sini. Bapak kalau ngomong pakai ayat, Pak, jangan pakai hadis. Saya nggak suka pakai hadis, Pak. Tolong jangan dipotong dulu, jangan dipotong. Dia jelaskan ini sesuai Islam, hukum Islam. Dia pakarnya di sini untuk ini. Saya tahu hukum dasar ini. Ya. Jauh, Pak. Bapak jauh sama saya Budin Ibrahim, Bapak jauh. Ini, ya. Tolong jangan dipotong. Bapak belum punya kapasitas yang sempurna, Pak. Ya. Jadi Bapak belum punya kapasitas, Pak. Apa? Bapak belum punya kapasitas, Pak. Orang dewasa itu banyak yang asumsi sama halu, Pak. Apa? Jangan dipotong. Banyak yang asumsi sama halunasi, Pak.
Yang Iya, banyak yang kami jadi dengar soal halusinasi sama asumsi, soal Pak. jin tadi kan, soal jin katanya jin ada jin baik di Muslim, ada jin yang bertobat. Ini sama sekali menunjukkan bahwa Allah atau Muhammad nggak ngerti ya, nggak ngerti konsep dunia roh. Karena di Alkitab Iya, jelas dikatakan yang halusinasi, begitu. Bu. Ya, nggak ngerti konsep ketuhanan. Memang Nabi juga mengatakan dia nggak tahu apa itu roh. Roh itu adalah urusan Tuhan katanya. Nah, di dalam kitab kami, Tuhan kami itu roh. Jadi kami diberi pengetahuan yang jelas. Jin, demit, apa segala macam itu roh-roh yang melayang-layang di udara atau apa ada tercatat di kitab kami. Nah, anehnya di dalam Al-Quran sama sekali ini aneh ini pemberitaan tentang jin, tentang roh-roh begitu. Bagaimana mungkin jin dikatakan itu bertobat atau gimana? Ini jelas bukan dari Tuhan kami ya. Tuhan kami mengatakan bahwa jin-jin itu makhluk seteru Allah. Ya, tidak ada kesempatan buat mereka untuk bertobat lagi. Mereka masuk dalam kategori iblis, setan-setan gitu loh. Iblislah yang menjadi bapamu kata Tuhan Yesus gitu loh. Jadi jelas jangan pernah mengklaim bahwa Tuhannya Bapa adalah Tuhan kami karena konsep tentang jin aja Tuhan Bapa nggak ngerti gitu loh. Ya jelas itu aja. Nggak ngerti. Ya. Ibu nih, Madia luruskan. Ibu benar. Yang ibu pahami di dalam Bible itu setara dengan iblis kalau dalam Islam. Kalau jinnya itu levelnya beda lagi. Inilah keistimewaan. Ya enggak, Pak. Enggak ada dikasih tahu di tempat kami. Jin itu hantu malam, Kami Pak. nggak tertarik, Pak. Level-level jin tuh kami nggak tertarik. Iya, gitu, Pak. Ya, jadi jelas jin. Tuhan Bapak bukan Tuhan kami. Itu saja kesimpulannya. Datanglah kepada Tuhan yang benar. Itu saja. Kami nggak tertarik dengan halusinasi, Pak. Gimana? Media channel. Halo, Media Channel. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Bunyi ayat itu menyusui orang dewasa itu seperti apa? Ayo tolong dijawab. Kan Anda pakar Al-Quran, menghafal Al-Quran sampai titik koma. Bunyi ayat menyusui orang dewasa itu seperti apa? Coba tolong dilafalkan. Kalau ada saya masuk Islam sekarang. Buktikan sekarang. Ya, kalau ada ayat saya masuk Islam sekarang. Saya ucapkan kalimat syahadat sekarang juga. Jangan seperti itu. Pak, jangan kayak gitu, Pak. Tuhan Yesus marah loh, Pak. Pak, jangan bertaruh seperti itu, Pak. Pak, Ya. maaf, Pak. Jangan bertaruh seperti itu. Tuhan Yesus marah loh, Pak. Pak, maaf, jangan bertaruh seperti itu. Ya, Tuhan Yesus marah loh, Pak. Dipertaruhkan loh, Pak. Nggak boleh, Pak. Dosa, Pak. Kristen tidak mengajarkan bertaruh seperti itu, Pak. Mohon ya. Diskusilah. Jangan, diskusi Tuhan Yesus marah, Pak. Ini dosa, Pak. Ya, Tuhan nggak boleh Tuhan dipertaruhkan. tidak boleh dipertaruhkan. Iman tidak Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Dipertaruhkan, Ya. Pak. Ya, mohon. Saya begini, Pak. Jangan, Pak. Mohon maaf, karena Media Channel ini selalu ngeyel. Jadi saya tantang dia sekarang. Jangan Tolong terpancing. Iya, tantang aja kasih dia duit 10 juta gitu loh, Pak. Kasih dia duit 10 juta aja. Nah, buktikan ayatnya, bunyinya seperti apa, kalimatnya seperti apa. Jangan bertakiah, ya. Jawab per ayat. Buktikan. Oke, Madia jawab dulu ya. Ya, Di dalam ajaran buktikan Islam itu menyusui orang dewasa termuat dalam An-Nasai ya, nomor 3270. Dalam kitab pernikahan anak menyusui orang dewasa ya. Madia bacakan dulu nih. Jangan baca hadis ya. Hah? Jangan baca Yang saya hadis baca ya. Ini hadis, Pak. Yang saya baca hadis An-Nasai. Saya tidak Ya. percaya hadis, Pak. Hadis karangan manusia, titik. Kalau Anda tidak percaya hadis, tidak usah berdialog sama orang Islam. Cuma orang Islam ada dua pegangannya, Al-Quran sama hadis, Pak. Sebagian besar orang Islam tidak mengakui hadis itu. Mereka berkata lemah. Kalau yang kuat membela Al-Quran, mereka katakan hadis itu sahih. Berarti hadis itu karangan manusia. Tidak percaya hadis itu bukan orang Hadis Islam. bukan firman Tuhan. Kita bicara kebenaran, berarti bicara tentang firman Tuhan. Jangan Jadi bertakiah, kalau ada Pak. orang Islam yang tidak percaya hadis itu bukan orang Islam namanya. Orang itu aliran sesat, aliran beda ya. Nggak mungkin, Pak. Banyak sekali, Pak. Banyak sekali, Pak. Bahkan apa namanya itu ustadz banyak yang tidak percaya hadis juga. Itu bukan orang Islam. Karena dalam Islam itu terserah Bapak. Wah, mana bisa Bapak klaim gitu? Taatlah Terserah kepada Bapak. Allah, taatlah kepada hadis, taatlah kepada ulil amri. Ya Allah itu Tidak kepada ada Al-Quran. taatlah. media, Ada dalilnya dalam itu jangan ditambah-tambahin media. Media. Tidak ada atiullah, atiul hadis, tidak Bertakiah. ada. Jangan Anda menambah atiullah, atiul rasul, atiulil amri minkum, bukan atiul hadis. Tidak ada ayatnya di Kalau ati Quran. Rasul kepada Tidak apa, ada. Kece? Kalau ati Rasul Rasul itu bukan kepada hadis, Rasul itu Jadi apa? utusan. Hadis itu riwayat sejarah pada waktu Bisa. Muhammad ngomong, begitu itu hadis namanya.
Nah, kalau Pak Jadi Kece mau buka tafsirnya itu kepada Allah itu Al-Qur'an, Pak Kece, kepada nah, Rasul jadi media hadis. ini sudah disimpangkan akidahnya oleh tafsiran orang Arab. Makanya rusaknya bangsa Indonesia itu karena tafsiran-tafsiran orang Arab. Makanya banyak orang rela mati demi bela agama Arab. Inilah kekeliruan bangsa Indonesia. Karena pengajaran ini jutaan pesantren loh, diajarkan di pesantren. Jadi media jangan membenturkan umat Islam itu tidak semuanya mengikuti hadis, begitu ya media ya. Oke ya media. Oke. Salam semua ya diskusi. Selamat diskusi. Terima kasih media channel. Oke Pak, terima kasih Pak. Jangan diambil hati ya media channel. Media. Oke. Media channel belum jawab tadi ya. Belum dijawab tadi ya. Masuk lagi. Teman-teman yang belum kejawab oleh media channel, biarkan buat PR. Nanti kalau jumpa lagi, tanya lagi. Pak KC, kemarin saya ada diskusi. Nah, surga yang isi bidadari itu Al-Quran atau hadis, Pak KC? Nah, itu dia. Surga yang bidadari hadis, Pak. Hadis. Ya, kebetulan kemarin saya diskusi di salah satu channel Muslim. Dia mengatakan saya menentang tentang surga ada bidadari kan gitu. Kasihan sekarang orang itu dibilang bukan Islam sama Pak media channel. Kasihan sekali. Padahal dia lebih, menurut saya dia lebih busuk ketimbang Pak media. Menurut saya. Kan kasihan lah teman-teman saling disesatkan begitu. Pak KC, iya. Itu tadi saya tanya si media channel. Maaf relat dulu. Tadi memang ada juga ayat yang mengatakan di surga memang ada bidadari yang belum disentuh oleh manusia dan jin. Ada juga di Quran. Cuman yang menceritakan tentang bidadari 72 sampai ribuan itu adanya di hadis, begitu ya. Relat supaya saya tidak separuh itu ngomongnya. Okay. Pak KC, jadi pertanyaan saya ke media channel tadi itu, ayat Al-Quran yang menyusui orang dewasa itu bukan dari hadis. Yang dimakan kambing itu, kata orang Muslim, mereka menghafal sampai titik koma setiap ayat Al-Quran. Nah sekarang ayat yang dimakan kambing itu bunyinya seperti apa? Jangan pakai hadis dong, itu ayat Al-Quran. Katanya sudah turun menjadi wahyu. Melalui Jibril dikasih ke si Mamat. Nah bagaimana sekarang bunyinya? Saya tantang dia tadi. Karena dia ngeyel, maka saya bilang saya bisa pindah agama kalau lu bisa hafal. Memang tidak ada itu. Bunyi firman Tuhannya itu seperti itu. Nggak ada Al-Quran tuh. Hanya tahu ayat menyusui orang dewasa. Tapi bunyi seperti apa tidak ada satu muslim yang tahu. Baru dibikinlah rekayasa di dalam hadis. Mereka membuat tafsir dalam hadis seperti itu. Makanya saya tantang dia tadi, bisa nggak kamu buktiin? Kalau bisa saya mau masuk Islam nih. Karena saya udah tahu nggak ada itu. Iya. Karena orang yang ngeyel, Pak. Itulah saya bertanya tadi kepada dia. Begini, wahyunya macam mana, bunyinya macam mana caranya. Betul. Tapi dia pun mau bertanya juga sama saya. Itulah saya kata sama dia, saya tak mau bagi tahu. Yuk, kan karena kamu hafal semua, saya tak mau bagi tahu. Itulah. Kan dalam syariat mereka itu kan mesti disunat. Pertama saya masuk tadi sama Pak Kece dengan media channel, saya bertanya sama dia, dalam Islam itu disunat semua atau tidak? Dia apa kata iya. Nah, saya bertanya jin itu. Nah, itulah dia katakan seperti itu. Tapi ayat sunat jin itu tak ada. Itulah kan jin itu dia mengikuti syarat Islam kan. Nah, dia mengakui memang. Tapi macam mana dia belum disunat siapa ya? Apakah boleh diridoi itu? Boleh soleh dia itu? Nah, itu buktinya dia tak bagi tahu. Dia lari ke mana-mana. Itulah saya sampaikan tadi seperti itu. Wahyu itu apa? Ada, bukan saya asumsi itu. Saya sudah cari semua. Saya tak mau bagi tahu siapa-siapa dia. Nah, ada. Kalau memang betul-betul kenapa saya tak tahu itu surah Al-Alaq 1 sampai 5 itu. Siapa yang menulis itu? Kan Muhammad sendiri. Nah, itu. Kalau orang-orang seperti itu, saya perhatikan dan saya ikuti
perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.